Assalamualaikum, jumpa lagi di channelnya Si Hawuk. Kebetulan malam ini kita ditemani oleh eh, dua Dua makhluk hidup dari yang satu kesepuhan dari Cakrabuana dan yang satu dari Panjalu. Ini ada beberapa bahasan yang mungkin akan jadi satu buah pertanyaan di diskusi malam ini. Mungkin kita awali aja untuk yang pertama. Ini ada satu kejadian, itu memang tidak di sini dan sangat jauh di seputaran Gunung Semeru. Kemarin itu sempat ada kejadian soal viral yang sajen di Tajong itu ditendang. Allah Akbar. Barangkali mungkin Kang Agus bisa menjelaskan kenapa bisa sampai terjadi kejadian seperti itu tuh, kenapa gitu. Ya, terima kasih untuk masalah kemarin ya, orang yang menendang sesajen di Gunung Semeru ya kan. Kalau menurut saya pribadi nggak tahu, nggak jelas gitu ya apa maksud dan tujuannya dia menendang sesajen, atau mencari sensasi, atau memancing opini masyarakat, orang-orang budaya atau apa ya. Dan juga bisa saja dia itu salah pemahaman atau salah mengartikan bahwa sesajen itu mungkin dia kiranya sebagai persembahan untuk makhluk mungkin selain Tuhan atau gimana gitu ya. Tapi kalau bagi kita masyarakat adat Sunda, sesajen itu mungkin cuma siloka ya, siloknya kayak kan siloka. Sesajen itu sesaji silih apa? Silih ajenan. Sesajen silih aji dan silih ajenan. Silih ajinya mungkin kita mengaji diri kita, ngaji alam, ngaji keyakinan. Dan ajennya itu silih ajenan, saling menghargai antara kita dengan sesama makhluk, kita dengan alamnya gitu. Saling menjaga keharmonisan dalam kehidupan, saling ajenan. Cuman mungkin buat si bapak yang menendang sesajen itu mungkin dia salah mengartikan atau pemahamannya beda, atau mungkin dia yang benar atau saya yang salah yang belum nyampe ke hal itu gitu. Jadi intinya mungkin salah dari cara pandangnya. Ya bisa jadi salah dari cara pandang, atau mungkin yang menendang itu memahami paham-paham yang memang tidak dipahami secara budaya lokal. Ya, bisa jadi kan seperti itu gitu. Kalau menurut Kang Ga gimana untuk lebih jelasnya? Sajen, sastra jendra ya kan? Sastra jendra pangruating biu. Artinya bacaun, tapakuraneun, ikro, baca. Artinya di sini kan sangat dalam, orang tua dulu itu menerapkan sajen itu bukan sebagai persembahan untuk makhluk-makhluk yang astral mata gitu. Orang tua dulu itu dalam persoalan tauhid mereka lebih matu dan lebih mengerti, sampai kan muncul kabuyutan kan ya? Iya, kabuyutan. Walaupun pada saat itu secara syariat Islam belum masuk, tapi tauhidnya sudah ada. Gitu. Artinya orang tua kita dulu tidak menyekutukan Allah, bahkan karuhun Sunda itu tidak pernah menyimbolkan Allah dalam bentuk simbol. Allah itu ada di alam semesta, di alam dan di diri kita. Nah, sastra jendra pangruating diu, sajen. Misalnya salah satu contohnya ada nih nasi Ya, tumpeng gitu ya. Ditapakuri gitu ya, ditapakuri dari mulai petani macul, mengolah sampai jadi beras, sampai jadi nasi. Siapa ini yang menciptakan bisa seperti itu? Dia yang Maha Kuasa. Terus ada kembang 7 rupa, itu isinya apa? Itu dibedah. Ada sesenggitan, apa maknanya? Terus ada manis kopi pahit, bahwa kehidupan itu ada tanjakan, ada kudunan, ada manis, ada pahit. Kan itu bedah. Sajen itu seperti itu. Jadi tidak layak ketika orang melakukan tindakan yang memang dia tidak mengerti maksud dan tujuan. Persoalan musyrik dan syirik itu ada dalam hatinya.
Belum tentu ketika seseorang melakukan ibadah, ketika pikirannya melenceng ke hal yang lain, itu bisa jadi musyrik sekalipun tujuannya ibadah. Jadi kesalahannya si pemuda yang menendang itu tidak tabayun dulu. Iya, harusnya kan dia nanya dulu, paham dulu apakah ini negatif atau positif, apa yang mereka lakukan itu jangan langsung memvonis itu ya, memvonis. Betul. Langsung melakukan penendangan itu kan sesuatu yang memang di luar akal budaya kita kan gitu ya. Jadi kan pemahaman musyrik itu bukan antara benda dengan keyakinan, tapi antara hati seorang hamba dengan Tuhannya. Nah, itu hubungan musyrik. Jadi tidak ada yang memusyrikan benda. Benda tetap benda, musyrik tetap musyrik. Musyrik itu antara keyakinan manusia, hamba dan Tuhannya. Betul. Nah, ketika misalnya ginilah analoginya. Orang sakit ke dokter, lalu sembuh. Nah, ketika ditanya kok bisa sembuh? Oh, karena obat ini, sudah lupa dengan Tuhannya, itu sudah musyrik gitu. Sangat tipis gitu ya, ya. Tipis. Apalagi dalam persoalan yang memang belum jelas ini apa maksud dan tujuannya. Itu jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat Semeru itu kita yakin ada maksud dan tujuannya, dan kita ya menghargailah, karena Indonesia itu kan beragam budaya, beragam keyakinan, dan beragam pola penghambaan. Kita hargai seperti itu. Jadi tidak layak lah dia melakukan tindakan seperti tindakan yang kalau kita pandang itu arogan. Jadi dengan kita menghargai budaya lokal seperti itu, sama halnya kita menghargai kebinekaan yang ada di Republik ini kan. Oh, betul. Iya, itu tindakan yang kalau kata orang Sunda kurang ajar sebenarnya. Iya. Jadi tak apal nanaon, insan mengerti maksud dan tujuannya, dia udah membenci, Iya. sehingga melakukan hal-hal yang kurang baik di mata Kurang orang Sunda lain. calutak. Atau lebih ekstrim teuyahan Nah, gitu. Teuyahan. Padahal kan kaluhun orang baheula geus kumanya mengajarkan tata krama, sopan santun. Cuman dalam mengemasnya orang dulu dan orang sekarang mungkin berbeda. Orang-orang dulu mengemas bahasa, mengemas segala sesuatu dengan siloka. Jadi harus digali, harus dibuka. Kalau orang-orang sekarang pengen yang kelihatannya nyata. Jadi memang harus ada keseimbangan antara agama dan diri gamanya, mungkin seperti itu ya. Ya, itu penjelasan yang menurut saya sangat realistis dan itu sangat masuk ke kearifan lokal kita, di mana kita harus menghargai berbagai macam budaya maupun keyakinan. Nah, bagi kita keyakinan yang hakiki itu bukan berarti kita menyembah apa yang ada di depan kita, tapi antara hati dan Tuhan. Sekian, terima kasih. Sampurasun. Rasul.